lagi dengan saya, Budian, dalam pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja bukan? Sehat selalu untuk kalian. Oke, kemarin kita sudah mempelajari tentang KD yang pertama, kompetensi dasar kita yang pertama, yaitu tentang pengertian dan penyajian data. Pengertian statistik dan statistika, serta penyajian data dengan menggunakan tabel, diagram, dan grafik. Kalian sudah mempelajari itu dan sudah ada ulangan harian, ulangan keterampilan, dan tugasnya. Sekarang kita lanjutkan pada KD yang kedua, kompetensi dasar yang kedua, yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data sangat erat sekali dengan tabel distribusi frekuensi. Nanti salah satunya akan kita bahas bagaimana kita menghitung ukuran pemusatan data dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Semoga kalian tidak lupa dengan unsur-unsur dari tabel distribusi frekuensi. Yang sudah lupa untuk diingat-ingat kembali. Oke? Bagi mereka yang belum pernah mengikuti pelajaran saya, segera saja masuk ke dalam Google Class saya untuk mengikuti pelajaran supaya kalian tidak tertinggal pelajarannya nanti. Oke anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan, kita teruskan untuk materi yang berikutnya atau KD yang berikutnya, yaitu ukuran pemusatan data. Oke, ukuran pemusatan data itu masuk pada bidang statistika. Jadi ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data dan penyajian data serta penganalisa data. Oke, sekarang kita sepakati dulu bagaimana cara kita mengikuti pelajaran daring. Karena saya tidak bisa bertatap muka dengan Anda sekalian, maka dengan rekaman ini saya mohon Anda bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik. Anda bisa memahami apa yang saya jelaskan. Mungkin saat Anda ingin mencatat materinya, silakan hentikan sebentar rekaman ini untuk kalian catat sesuatu yang perlu kalian catat. Oke, walaupun saya sudah memberikan modul pada Google Class sebagai referensi yang lain. Begitu ya anak-anak. Jadi silahkan dicatat aja materi-materi yang saya jelaskan di sini. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Peserta didik dapat menghitung nilai dari ukuran pemusatan data. Yang kedua, peserta didik terampil menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data. Oke, yang pertama macam-macam ukuran pemusatan data. Ada min, tulisannya mean, membacanya min, atau kita sebut dengan rata-rata hitung. Nanti yang akan saya jelaskan adalah rata-rata hitung data tunggal atau data yang tidak berkelompok, lalu rata-rata gabungan, lalu data tunggal berbobot. Sampai rekaman ini pada bagian pertama, saya hanya selesai pada bab ini, supaya rekaman saya tidak terlalu lama untuk Anda dengarkan. Untuk bagian yang kedua, akan saya susulkan dengan menentukan rata-rata data terkelompok atau menggunakan tabel distribusi frekuensi. Macam ukuran pemusatan data yang kedua yaitu median atau data tengah. Yang ketiga adalah modus atau data yang sering muncul. Yang keempat rata-rata harmonis dan yang kelima rata-rata geometris. Untuk video yang ketiga atau bagian yang ketiga nanti saya akan menjelaskan median dan modus, baik itu data tunggal maupun data terkelompok atau tabel distribusi frekuensi. Dan bahasan saya yang terakhir, video yang keempat, nanti saya akan membahas tentang rata-rata harmonis dan rata-rata geometris. Jadi saya bagi menjadi 4 rekaman supaya Anda tidak terlalu lama mendengarkan penjelasan saya. Oke, kita mulai. Yang pertama tentang min atau rata-rata hitung. Yang saya jelaskan sekarang adalah data tunggal. Untuk min atau rata-rata hitung itu sudah familiar untuk kalian atau kalian sering sekali menghitung saat kalian SD kelas 6
dan SMP kelas 8. Di situ kalian sudah dapat pelajaran tentang statistik, yaitu tentang mean, rata-rata, median, dan modus, terutamanya data yang tunggal. Jadi di sini saya hanya mengingatkan kembali saja apa itu rata-rata data tunggal. Rumusnya adalah rata-rata sama dengan sigma X dibagi N. Apa itu? Ini adalah lambang dari mean atau rata-rata. Jadi mean atau rata-rata itu dilambangkan variabel X dengan tanda strip di atasnya. Itu adalah lambang dari rata-rata atau mean. Lalu ini adalah sigma X, itu adalah jumlah data. Di sini ada kata sigma, ini adalah lambang dari sigma. Itu jumlahan dari X itu adalah datanya, dan N itu adalah banyaknya data. Untuk contohnya, misalkan saya punya data 4, 6, 8, 12, dan 5. Untuk mencari rata-rata hitungnya bagaimana? Rumusnya adalah sigma X dibagi N. Sehingga kita jumlahkan semua datanya, 4 ditambah 6, ditambah 8, ditambah 12, ditambah 5, dibagi, kita bilang berapa banyaknya data, 1, 2, 3, 4, 5, maka dibagi 5, sehingga jumlahnya menjadi 35, dibagi 5, maka rata-ratanya sama dengan 7. Ini kalau kita menggunakan data tunggal. Dan kita masuk pada rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan itu adalah rata-rata yang menggabungkan dari beberapa rata-rata. Ini adalah ada kasus seperti ini. Dinas Pendidikan meminta SMK PL Tarsius melaporkan hasil belajar pelajaran matematika kelas 12 tahun pelajaran 2019-2020. Data yang ada sebagai berikut. Di sekolah itu data yang ada itu adalah data per kelas. Di situ 12 AKL 1 banyaknya siswa adalah 30 dengan rata-rata nilai 76. AKL 2 banyaknya siswa 35 dengan rata-rata nilai 70 sampai dengan OTKP 3 banyaknya siswa 22 dengan rata-rata 69. Bagaimana kita mencari rata-rata seluruhnya? Kalian tidak boleh menggunakan rata-rata untuk di rata-rata. Nah, bingung kan? Misalnya gini. Oh, berarti rata-ratanya itu sama dengan, karena rata-ratanya 76, berarti ini 76 ditambah 70 ditambah 72 ditambah 68 ditambah 70 ditambah 69 dibagi, karena kelasnya ada 6 berarti dibagi 6. Untuk menentukan rata-rata gabungan tidak boleh menggunakan rata-rata seperti ini. Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Oke. Kalau ada yang bisa menjawab, silahkan chat pada Google Class, tuliskan nama. Betul, akan saya beri lagi hadiah pulsa Rp25.000. Oke? Setuju? Setuju. Oke. Jadi kita menggunakan rata-rata untuk mencari rata-rata tidak diperbolehkan. Alasannya adalah silahkan Anda chat di Google Class. Jika yang sudah benar akan mendapat hadiah sebesar Rp25.000 pulsa untuk pembelajaran. Oke, lalu bagaimana caranya untuk mencari rata-rata gabungan seperti ini? Kita hapus dulu. Ini yang salah, kita hapus dulu. Oke. Caranya bagaimana? Kita ingat bahwa rumus rata-rata itu adalah jumlah dari data dibagi data, banyaknya data. Di sini yang kita tahu adalah banyaknya data dan rata-rata. Berarti saya harus mencari jumlah dari data. Kalau dari rumus ini berarti jumlah data adalah N dikali rata-rata. Bagus. Sekarang kita hitung jumlah data dari AKL 1. AKL 1. Maka jumlah datanya berapa nih? AKL 1. Sigma X-nya sama dengan 30 dikali 76. Oke, sekarang kita hitung 30 dikali 76. 30 dikali 76. Oke, 2000
280. AKL 2, sigma X-nya sama dengan 35 dikali 70. Oke, 35 dikali 70. 2450. Oke, AKL 3. Sigma X-nya sama dengan 30 dikali 72. Oke, 30 dikali 72. 621. Oke, 2060. Sekarang OTKP 1. OTKP 1. Sigma X-nya sama dengan 25 dikali 68. Oke, 25 dikali 68. 25 dikali 68. 1700. Bagus. OTKP 2. Berarti 20 dikali 70. 1400. Bagus. Berarti OTKP 3-nya adalah berapa? 22 dikali 69. Oke, 22 dikali 69. 1518. Maka yang disebut dengan rata-rata gabungan, kita jumlah semua jumlah data, berarti 2280 ditambah 2450 ditambah 2160 ditambah 1700 ditambah 1400 ditambah 1518 dibagi berapa? Jangan dibagi 6, karena 6 itu ada 6 kelas, berarti dibagi 6, bukan dibagi banyaknya data. Banyaknya data ada berapa? Oh, 30 ditambah 35 ditambah 30 ditambah 25 ditambah 20 ditambah 22. Oke, sekarang kita hitung. 2280 ditambah 2450 ditambah 2160 ditambah 1700 ditambah 1400 ditambah 1518. Oke, ketemunya adalah 11.508 dibagi banyaknya 30 tambah 35 65 tambah 30 95 120 140 162. Oke, maka rata-rata gabungannya menjadi 11.508 dibagi 162. Ketemunya adalah 71,04. Maka yang dilaporkan oleh Tarsisius kepada Dinas Pendidikan adalah nilai matematikanya rata-ratanya 71,04. Begitu, ini namanya rata-rata gabungan. Jadi konsepnya rata-rata gabungan adalah menggabungkan beberapa rata-rata. Maka kita sebut dengan rata-rata gabungan. Sekali lagi, kita tidak boleh mencari rata-rata dari rata-rata yang ada. Tetapi kita harus mencari dulu jumlah data setiap data. Oke? Dihentikan dulu sejenak untuk bisa kalian catat. Oke, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana ada kasus berikutnya? Kasus berikutnya seperti ini. Oke, ini kasus berikutnya. Nilai rata-rata hitung ulangan matematika dari 39 siswa adalah 45. Jika salah seorang siswa lainnya digabung, maka nilai rata-rata hitungnya menjadi 46. Berapa nilai yang ditambahkannya? Oke, berarti bagaimana ini? 39 ini sebagai apa nih? N, banyaknya data. Bagus. 45 ini apa nih? Rata-rata. Oke, berarti kalau kita mencari jumlah datanya bagaimana?
N kali rata-rata. Berarti di sini menjadi 39 kali 45. Bagus. Jika digabung, kalau digabung berarti ditambah satu orang yang nilainya berapa? Saya tidak tahu, berarti ditambah X. Oke, maka rata-rata hitungnya berarti masih dibagi. Sorry, di sini tak hapus dulu. Jadi ini harus dibagi. Kalau rata-rata berarti bagi banyaknya data. Tadinya datanya ada berapa toh? 39. Karena digabung dengan satu anak, berarti total datanya sekarang berapa? 40. Bagus. Sama dengan rata-ratanya menjadi 46. Oke, sekarang kita tulis 39 dikali 45 ditambah X. Awas. Bagi pindah ruas menjadi kali, sama dengan 46 kali 40. Sekarang kita hitung berapa nilai dari 39 dikali 45, yaitu 1755 ditambah X sama dengan ini 40 ya, 40. Berarti sama dengan 4, 2, 16, 80. Oke, begini. Maka X sama dengan 1840 dikurangi 1755. Kita kurangi 10, 5, 13 kurangi 5, 8. Oke, berarti nilainya adalah 85. Salah. 13 dikurangi 5. Ya, betul. Oke, berarti nilainya adalah 85. Ini adalah soal dari atau kasus dari rata-rata gabungan. Oke, silahkan hentikan sejenak. Silahkan kalian catat dulu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana kasus berikutnya? Apakah masih ada kasus berikutnya? Kita lihat. Nih, kasus berikutnya. Oke, kita lihat. Nilai rata-rata hitung ulangan matematika dari 45 siswa. Berarti 45 ini apa nih? N, bagus. Adalah 64. Berarti 64 ini apa? Rata-rata. Berarti kita kalikan dulu. 45 dikali 64. Oke, jika 5 orang digabung, berarti digabung ditambah berapa orang? 5 kali rata-ratanya berapa 5 orang tersebut? Saya tidak tahu. Oke, dibagi tadinya berapa orang? 45 digabung 5 orang. Berarti total seluruhnya sekarang berapa orang? 50. Rata-ratanya menjadi 65. Oke, sekarang berarti 45 kali 64 ditambah 5X rata-rata sama dengan 65 kali 50. Sekarang kita hitung. 45 kali 64. 2880 ditambah 5 kali rata-rata sama dengan 532. Oke, berarti 5X sama dengan 3250 dikurangi 2880. Berapa nih? 3250 dikurangi 2880. Berarti 370. Berarti 5X sama dengan 370. Maka rata-ratanya adalah 370 dibagi 5 atau sama dengan 74. Oke, begitu ceritanya kalau rata-rata gabungan. Cukup jelas ya, Nak? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan.
4 soal untuk rata-rata gabungan. Yang pertama adalah nilai rata-rata ulangan matematika dari 30 siswa adalah 7. Jika 5 orang siswa mengikuti susulan, rata-ratanya menjadi 6,8. Maka nilai rata-rata siswa yang mengikuti ulangan adalah yang kedua, pendapatan rata-rata karyawan suatu perusahaan itu adalah 300.000 per bulan. Jika pendapatan rata-rata karyawan pria itu adalah 320.000 dan karyawan wanita adalah 285.000, maka perbandingan jumlah karyawan pria dan wanita adalah yang ketiga. Umur rata-rata dari suatu kelompok terdiri dari dokter dan jaksa adalah 40. Jika rata-rata umur dokter adalah 35 tahun dan jaksa adalah 50 tahun, maka perbandingan banyaknya dokter dan jaksa adalah. Dan soal yang keempat, dalam suatu kelas sebanyak 21 siswa mempunyai nilai rata-rata ulangan harian 6. Bila seorang yang mempunyai nilai paling rendah tidak diikut sertakan, maka nilai rata-rata menjadi 6,2. Dengan demikian, nilai terendah adalah, tugas kalian adalah pilih salah satu dari 4 soal yang saya berikan, pilih salah satu, kerjakan dengan menjelaskan, videokan saat Anda menjelaskan kepada saya, dan kirimkan video itu pada Google Class kantong tugas video rata-rata gabungan. Sekali lagi, kalian hanya memilih 1 soal dari 4 soal yang saya berikan, lalu silakan Anda kerjakan dengan menjelaskan caranya. Tolong divideokan, minta tolong kakak, adik, atau orang tua kalian. Lalu video itu dikirim ke dalam Google Class pada kantong tugas video rata-rata gabungan. Jelas ya anak-anak? Oke, itu saya ambil sebagai nilai keterampilan kalian untuk adik ini. Sekarang saya lanjutkan, bagaimana kalau kita mencari data tunggal berbobot. Data tunggal berbobot adalah data tunggal yang setiap datanya mempunyai frekuensi. Jadi, datanya tunggal, kita lihat contohnya seperti ini. Datanya itu tunggal, hanya 1 angka, bukan interval. Kalau tabel distribusi frekuensi berupa interval ya, misalnya 10 sampai 15 seperti itu. Kalau ini datanya hanya tunggal, tetapi dia mempunyai frekuensi. Keluarnya sering, banyak. Kalau ini saya tulis memanjang ya 2, 15, 4 sampai 20 kali, 5 sampai 25 kali akan terasa panjang. Tetapi kalau kita buat tabel seperti ini akan lebih sederhana. Jadi ini adalah contoh dari data tunggal berbobot. Untuk mencari rata-ratanya, rumusnya adalah rata-rata adalah jumlah dari F kali X dibagi jumlah dari F. Jumlah dari perkalian F kali X. Berarti kita harus mencari F kali X-nya dulu, baru kita sigmakan, baru kita jumlahkan, dibagi dengan jumlah dari frekuensinya. Oke, ini adalah rumusnya. Kita akan coba lihat, menghitung rata-rata data berikut. Kalau kita mempunyai data tunggal berbobot seperti ini, langkah pertama kita harus menambah 1 kolom dulu, yaitu kolom perkalian F kali X. Sehingga saya kalikan frekuensi dengan datanya. 15 dikali 2 menjadi 30. 20 dikali 4. 80. 25 dikali 5. 125, 21 dikali 6, 126, 3 kali 8, 24, 11 kali 10, 110. Oke, lalu kita jumlah F kali X-nya ini. Ini merupakan sigma dari F kali X. Sehingga kalau kita mau mencari rata-ratanya, rumusnya adalah sigma Fx kali
bagi sigma F menjadi sigma Fx-nya itu adalah 495 dibagi sigma F-nya itu adalah 95. Kalau kita hitung nilainya adalah 5,21. Jelas ya anak-anak ya? Oke, kita coba lagi. Oke, kalian hentikan dulu, coba kalian cari dulu. Kalian coba dulu bagaimana, apakah nanti hasilnya sama dengan pembahasan yang akan saya berikan. Kalian hentikan dulu videonya, silahkan Anda kerjakan. Oke, bagaimana hasilnya anak-anakku? Oke, kita lihat dulu. Tambah lagi satu kolom, yaitu kolom F kali X. Oke, berarti 85, 160, 210, 325, 168, dan 48. Oke. Betul? Oke, sekarang kita jumlahkan frekuensinya. Rumusnya adalah sigma F bagi. Oke. Cari dulu, sigma Fx-nya adalah 996 dibagi sigma F-nya kita hitung adalah 15. Maka hasilnya adalah 66,4. Betul jawaban kalian? Oke, bagus. Ternyata anak Tarsisius pandai-pandai ya. Oke. Semangat untuk belajar lebih giat lagi. Oke. Lagi, hentikan dulu videonya, selesaikan dulu. Oke, bagaimana hasil kalian anak-anakku? Oke, kita lihat pembahasannya. Perkalian F kali K-nya 15, 54, 98, 64, 27, 30. Sesuai, jumlahnya adalah 40 dan 288. Sesuai? Oke, maka rata-rata sama dengan kita masukkan dari 288 dibagi 40 sama dengan 7,2. Jelas anak-anak? Jelas ya? Oke, sekarang saya lanjutkan. Ada cara lain kita mencari rata-rata hitung jika datanya tunggal berbobot, yaitu dengan menggunakan rata-rata sementara. Rumusnya adalah rata-rata sementara XS ini adalah lambang dari rata-rata sementara ditambah sigma dari FD, D itu adalah simpangan, dibagi sigma dari F. Oke, contohnya kalau saya punya data seperti ini yang data yang tadi ya. Oke, kalau tadi kita tambah kolom Fx. Oke, sekarang kalau kita menggunakan cara rata-rata sementara, kita tentukan dulu kita mau rata-rata sementaranya yang mana. Kalian boleh memilih salah satu dari data atau nilai yang ada. Boleh milih 85 sebagai rata-rata sementara. Boleh milih saya 70 untuk rata-rata sementara. Boleh. Saya milih 48 untuk rata-rata sementara. Boleh. Tidak menjadi masalah. Tetapi biasanya rata-rata sementara diambil di frekuensi yang terbesar. Karena di sini frekuensinya terbesar adalah 5, maka rata-rata sementaranya saya pilih 65. Ada yang tahu alasannya mengapa saya mengambil frekuensi yang terbesar? Ada yang bisa menjawab? Oke, kalau ada yang bisa menjawab, kirim chat pada Google Class. Mengapa saya mengambil frekuensi yang terbesar? Kalau kalian jawabannya benar, alasan benar, dapat hadiah dari saya pulsa Rp25.000. Sedikit ya. Oke, saya ambil 65. Saya tunggu ya chat di Google Kelasnya. Ada yang bisa menjawab mengapa mengambil frekuensi yang terbesar, dapat hadiah dari saya pulsa Rp25.000. Lumayan untuk WA dan mendengarkan video saya. Oke,
Kalau tadi kita tambah kolom Fx, sekarang saya tambah kolom D atau simpangan, di mana D diperoleh dengan data dikurangi dengan rata-rata sementara. Kalau saya memilih rata-rata sementaranya 65, maka pada data yang pertama 85 dikurangi 65, berarti di sini 20. Di sini berarti 80 dikurangi 65, ketemunya 15. 70 dikurangi 65, ketemunya 5. Di sini berarti 65 dikurangi 65 itu sendiri, hasilnya adalah 0. Di sini 56 dikurangi 65 min 9, dan di sini 48 dikurangi 65 hasilnya min 17. Lalu kita tambah kolom yaitu F kali D. Frekuensi dikalikan D. Berarti 1 dikali 20 ketemunya 20. 2 dikali 15 ketemunya 30. 3 dikali 5 ketemunya 15. 5 dikali 0 ketemunya 0. 3 dikali min 9 ketemunya min 27. 1 dikali min 17 ketemunya adalah min 17. Lalu kita cari jumlahnya. Jumlah dari frekuensi ketemunya 15, jumlah dari F kali D adalah 21. Oke, sekarang kita masukkan rumusnya adalah X sama dengan rata-rata sementara ditambah sigma FD dibagi sigma F. Kita masukkan, kita memilih rata-rata sementara tadi berapa? 65 ditambah sigma FD-nya adalah 21 dibagi sigma F-nya adalah 15. Maka menjadi 65 ditambah 1,4. Menjadi ketemunya adalah 66,4. Hasilnya sama saat kita menggunakan rumus sigma Fx dibagi sigma F. Begitu. Sekarang pertanyaannya, gampang yang mana? Apakah gampang menggunakan rumus sigma Fx dibagi sigma F? Jawabannya adalah tergantung dari data yang ada. Kalau datanya ini adalah bilangan yang sangat besar, bilangan besar-besar atau frekuensinya yang besar, akan lebih mudah kalau kita menggunakan rata-rata sementara. Perkalian di sini dan penjumlahan di sini akan lebih sederhana. Tetapi kalau nilainya dan frekuensinya adalah bilangan yang kecil, kalian akan lebih mudah menggunakan rumus sigma Fx dibagi sigma F. Begitu ya. Tapi mau menggunakan rumus apa saja, kalau kalian terampil dalam berhitung, saya kira tidak menjadi masalah. Oke, sekarang ada satu data di sini. Nilainya 13, 16, 19, 22 sama 25 dengan frekuensi 4, 15, 35 dan 6. Tugas kalian kerjakan di buku untuk latihan, tidak perlu dikumpulkan, adalah menentukan rata-rata dengan dua cara. Yang satu menggunakan rumus sigma Fx dibagi sigma F, yang satu menggunakan rata-rata sementara, yaitu dengan XS ditambah sigma FD dibagi sigma F. Begitu anak-anakku? Oke. Untuk bagian yang pertama sudah selesai. Kita tutup dulu acaranya, kita tutup dulu pelajarannya. Nanti akan saya kirimkan lagi pembahasan bagian yang kedua, yaitu menentukan rata-rata dengan tabel distribusi frekuensi. Oke, sekali lagi ada dua hal yang saya bahas di sini, yaitu rata-rata data tunggal bersama dengan rata-rata gabungannya. Yang kedua adalah rata-rata data tunggal berbobot. Ada dua cara, dengan rumus yaitu sigma Fx dibagi sigma F, atau dengan rata-rata sementara, rumusnya adalah XS ditambah sigma FD dibagi sigma F. Begitu anak-anak. Silahkan latihannya tadi dikerjakan. Jika tidak jelas, tulis dulu pertanyaannya. Suatu saat kita akan bertatap muka, kalian bisa menanyakan apa saja pada saya. Atau diskusi dengan teman juga tidak apa-apa. Suatu saat kalian bisa
berhubungan dengan teman lewat WA atau lewat apapun. Kalian diskusikan tentang materi matematika yang saya ajarkan, lalu kita diskusikan bersama saat kita akan tatap muka. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga kalian paham, semoga kalian jelas dan bermanfaat untuk kalian semua. Salam sehat dan berkah dalam. Sampai ketemu.